Res. Nah, kemarin sudah mengikuti kegiatan offline yang mana semua sudah menjalani proses dengan lancar. Alhamdulillah semua juga sehat, diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan sampai kembali ke rumahnya masing-masing. Maka kami selaku panitia sebenarnya tidak puas untuk hanya membiarkan begitu saja Bapak Ibu terus pulang terus tidak terkoneksi dengan kami. Maka hari ini kami inisiatif dari panitia, semua panitia mengumpulkan Bapak Ibu semua tujuannya apa supaya sesuai dengan jargonnya ceria, kemudian keren, ceria, dan lulus semua. Maka itu harus dikawal. Nah, dikawal hari ini kita adakan technical meeting lagi. Yang pertama itu tentang langsung ke sini Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan, maaf, untuk kegiatan in service cost atau offline sudah selesai tanggal 21 sampai 23 Juli. Kemudian berikutnya adalah on the job cost, yaitu online yang akan dilaksanakan besok pagi. Ya, besok pagi tanggal 25, 26, 28. Ini kenapa ada jeda gitu ya? Misalkan ini ada jeda yang hari ini supaya ada istirahat sebentar, kemudian kita bisa briefing lagi. Kemudian 25 langsung kita on lagi, 26 on lagi, 27 itu off. Tujuannya apa? Nanti ada jeda juga supaya Bapak Ibu juga bisa bernafas atau bisa apa namanya ya, mengerjakan tugas dengan enak begitu, dengan nyaman. Misalkan harus syuting dulu, misalkan itu ada waktu untuk mengambil gambar atau take gambarnya. Kemudian tanggal 30, 31, tanggal 1. Kemudian setelah itu selesai, berarti itu kan yang online 6 hari. Maka di tanggal 4 itu ujian online. Ujian online nanti kita juga briefing hari ini supaya nanti Bapak Ibu bisa lancar semuanya, bisa tahu konsepnya, konsep yang jelas sehingga pas diuji itu juga bisa lulus. Kemudian berikutnya adalah kelulusan peserta. Nah, Bapak Ibu semua, kemarin sudah diberikan materi ini dari mulai paradigma integrasi, kebijakan peningkatan kompetensi dosen pemula sudah, moderasi sudah, perencanaan pembelajaran sudah, dan sampai dengan karir dan jabatan. Yang intinya nanti Bapak itu membuat RPS. Nah, RPS-nya yang seperti apa? Boleh dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang lama, boleh dengan yang baru, kemudian disesuaikan dengan di kampusnya masing-masing. Jadi ketika kampusnya masing-masing sudah punya template, sebenarnya nggak apa-apa pakai template-nya itu. Tapi yang ideal itu seperti template yang kami bagikan. Ketika Bapak Ibu nanti menghadapi dosen, ini template dari kampus, ya silahkan nggak apa-apa, tapi sampaikan kalau di kampus kami, karena ini nanti digunakan oleh kampus dan template-nya digunakan di kampus masing-masing, tidak apa-apa. Kalau mengadop dari kami juga boleh. Jadi kami itu hanya contoh saja dan itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan SNDikti KPT 2024. Jika nanti Bapak Ibu memang template di kampus sudah di SK-kan, sudah ditentukan, yang penting substantif dalamnya itu benar gitu. Ya, biasanya kan CPL, CPMK, sub CPMK misalkan ada seperti itu. Kemudian yang lama itu misalkan nanti ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu S1, S2 itu yang sikap ya, pengetahuan 1, 2, 3 itu. Tapi CPL kan tetap di situ nanti sebenarnya terintegrasi. Nah, maka dari itu nanti yang penting menghadapi para mentornya ini sesuai dengan template dari kampus. Tapi substantifnya harus benar. Tuh. Kemudian draft artikel sudah kemarin sudah diberikan ilmu, maka dibuatlah ya nanti disampaikan ada klinik lagi di sini. Jadi nanti mulai besok pagi itu diawali dengan briefing, entah itu briefing dari briefing RPS, kemudian di jam yang karya tulis ya briefing karya tulis dengan moderasi tadi yang konten moderasi, kemudian satunya itu untuk video pembelajaran. Maka itu yang sudah punya, itu kan kalau sudah punya kan tinggal ngedit. Misalkan sudah punya, sudah dikritik kurang baik kan tinggal diedit, dipotong, disambung kan bisa. Jadi tidak langsung harus buat total dari awal. Kalau sudah punya sudah. Dan nanti tolong untuk video itu lebih baik diupload di YouTube. Sehingga kalau mengumpulkan nanti linknya itu
mudah ya. Jadi ini linknya tinggal putar gitu. Kalau yang video. Maka dari itu dari panitia nanti Bapak Ibu, panitia itu akan membagikan. Jadi seperti ini sebentar biar nanti nyambung. Nah ini. Jadi contoh ya, contoh ini online. Online. Bentar ini ketutup saya. Nah ini jadwal besok pagi. Besok pagi itu Jumat, kelas 1 sama saya lagi. Nah, kelas 1 sama saya lagi, kemudian kelas 2 sama Pak Dr. Faktur Rahman, kelas 3 sama Bu Maslihah, kemudian kelas 4 Bu Nur Malihah, kelas 5 sama Pak Rahmat. Nah, nanti di sini Jumat itu teknisnya begini. Jam 8 sampai jam 11 itu briefing RPS. Di situ jenengan silakan nanti dosennya akan memberikan briefing, kalau perlu konsultasilah di situ. Kalau sudah dirasa sudah cukup, misalkan yang sama saya kok sudah cukup jam 8 sampai 9 cukup, langsung bekerja, silakan kerja mandiri, menyelesaikan RPS-nya. Jam 4 dikumpulkan lewat link yang kami bagikan. Akan diberikan kepada para mentor. Ya, misalkan saya yang saya pelajari, besok paginya itu dipresentasikan. Jika mentor tidak menginginkan presentasi, hanya memberi masukan, silakan. Misalkan nanti Bapak Ibu ikuti saja. Itu. Yang penting dapat solusi. Yang penting dapat solusi bagaimana RPS yang benar, yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang sesuai dengan SNDikti, yang sesuai dengan KPT. Nah, maka dari itu tolong ikuti. Contohnya ini ya, misalkan besok itu kan sama kita breakout room. Jadi nanti kelas 1 sama saya, kelas 2 sama Pak Fatur bareng kayak di offline itu, cuman bedanya kita di ruangan di dunia maya atau di Zoom gitu. Maka besok mudah-mudahan nanti kalau misalkan Bapak Ibu kesasar ke ruangan, jadi jangan sengaja ya. Misalkan saya pengen ke Pak Fatur, terus langsung di situ terus ikuti kelasnya. Karena nanti style dosen itu ya pada bedanya gitu. Tapi isinya sama sebenarnya. Gitu. Maka dari itu tolong usahakan tepat waktu masuknya jam 8. Nanti di situ di briefing dulu. Setelah briefing, silahkan kerja mandiri menyelesaikan. Kita kumpulkan melalui link, ya, di-upload atau apa ya, dikirim gitu ya. Kemudian diberikan ke mentor, besok paginya dibahas dengan mentornya itu. Kemudian yang video juga begitu. Ini hari Senin ya. Hari Senin ini warnanya beda-beda ya. Warnanya beda menunjukkan itu satu kesatuan. Untuk satu kali jadwal tayang RPS itu 2 hari. Yang sehari itu briefing dan mandiri, tugas mandiri, mengerjakan. Kemudian berikutnya, sehari berikutnya, Sabtu, kalau yang ini, presentasi. Jam 9 ini ya, 9 sampai 12 briefing. Kalau misalkan briefingnya kok setengah jam selesai apa 1 jam selesai, langsung kerja mandiri, itu nanti prerogatif dengan dosen. Kemudian setelah itu jam 4 dikumpulkan setelah kerja mandiri. Terus hari Rabunya, ini Rabu ya, ini di jeda, ini ada Minggu berarti Minggu Senin. Nah ini kan berarti Bapak Ibu silakan. Minggu Senin ini karena materinya video ya. Senin kan di briefing video, terus kerja mandiri. Kemudian baru presentasi di hari Rabu, waktunya panjang. Nah, ini kita sengaja memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk bekerja, edit, untuk memenuhi. Video pembelajaran itu ada 2. Video pembelajaran yang ada siswanya atau mahasiswanya. Kalau tidak punya mahasiswa karena pada pulang kampung, sama dosennya, anaknya, istrinya, tidak apa-apa sebenarnya. Kalau menurut saya pakai teman-teman saja. Yang dekat, misalnya Bekasi kan sama-sama Bekasi, kalau rumahnya dekat, ya nanti bareng ke kampus gitu maksudnya. Satu kampus sama teman-teman dosen. Nah itu lebih baik ya, yang profesional tidak apa-apa. Kalau tidak ada mahasiswa sama teman-teman dosen tidak apa-apa. Tidak harus banyak orang. Misalkan mau 5 atau 10.
silahkan ya. Nanti durasi waktunya akan disampaikan oleh Bu Erna, Bu Dewi, dan yang kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu maksimal banget. Kami sudah memperhatikan ini yang berat, ini yang ringan, ini yang perlu waktu panjang gitu. Kemudian di hari Kamis, Kamis ini briefing penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian setelah itu praktek mandiri. Kemudian di hari Jumat itu adalah presentasi. Maka inilah jadwal yang untuk online ya Bapak Ibu tolong diperhatikan supaya nanti tidak menyulitkan jenengan, tidak menyulitkan saya, tidak menyulitkan mentor sehingga nanti mudah semua. Ya, ini sudah yang online. Kemudian yang untuk ujian tanggal 4 ya, Senin 4 Agustus 2025. Nanti dibagi-bagi lagi. Jadi nanti dibagi per 10. Jadi maksudnya satu kelompok itu 10 orang, tapi kelasnya kelas 1 tapi dibagi 4 gitu ya. Kelas 1 dibagi 4. Sudah ada nama-nama yang kami tayangkan nanti siapa pengujinya. Jadi nanti di breakout room lagi. Lah apa yang di situ yang ditayangkan atau yang diujikan? Bapak Ibu silakan nanti memutar video praktek pembelajarannya. Kemudian karya tulis ilmiahnya yang kemarin dikumpulkan itu. Kemudian ada konten moderasi. 3 ini. Ternyata di sini tidak ada RPS ya. Nah, RPS tetap di bawah. Nanti siapa tahu ditanyakan gitu ya. Siapa tahu nanti ini video praktek ya. Mana RPS-nya ya tetap di bawah. Gitu. Maka dari itu kalau yang bagus memang RPS itu yang di syuting langsung untuk praktek itu ketika nyambung jadi bisa ngawal oh ini benar model pembelajarannya pas metode yang dipakai dan sebagainya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan ke Bu Dewi atau Bu Erna atau Pak Nafis, monggo silakan. Nanti dulu biar 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 terpapar dulu kayak COVID terpapar. biar dipaparkan dulu. Mbak Erna, monggo Mbak Erna. Baik, Matur suwun Prof Budi. Maaf Bapak Ibu, suara saya sudah bisa terdengar? Jelas Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Baik. Saya izin untuk share terkait keterangan ini nggih, apa namanya? Video sebentar, saya ini dulu. Bentar. Mbak Erna sambil share, Ya. Boleh. saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi Mbak tolong di close dulu, saya tak nge-share ini ada yang nanti malah panjang ceritanya, ngapunten. Sebentar ngapunten. Bapak Ibu diperhatikan nggih. Tolong diperhatikan. Ini tolong diperhatikan. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, jadi ini kan ini. Jadi Bapak Ibu, jadi ini kan sekian lamanya waktu kan menurut saya 1 jam aja bisa. Maka Bapak Ibu langsung bisa kerja mandiri nanti tergantung dengan kesepakatan mentornya. Lah, di Jumat itu RPS-nya jam 16 kita berikan link dikumpulkan hari itu. Lah yang video mana ya di sini di jadwalnya video. Yang video ya di jadwalnya video. Kalau RPS kan dari pertama ini yang ungu. Ya ungu ini jam 16 selesainya di hari pertama Jumat ini maka langsung dikumpulkan. Maka dari itu silakan mulai sekarang dibuat saja gitu. Nanti tinggal revisi kalau misalkan mau konsultasi pada saat briefing. Kalau sudah punya masukkan saja nanti di link. Kemudian Sabtu ini kan presentasi lah. Hari berikutnya Senin, ini kan Minggu libur sampean Bapak Ibu. Maka Senin ini kan briefing video. Nah, tanggal 28 Senin ini jam 16 kumpulkan videonya. Seperti itu. Kemudian di sini Rabu baru presentasi. Maka kalau bisa Bapak Ibu, ini kan ada waktu Minggu libur. Ngapunten Bapak Ibu minggunya libur ini hatnya ini untuk syuting atau syutingnya di hari Sabtu ini misalkan, atau hari apa yang kalau sudah punya silakan, kalau belum punya monggo diusahakan ya, diusahakan
kan sekarang teknologi canggih sekali. Teknologi canggih nanti bisa diedit ya, untuk dikombin atau dikolaborasikan gitu. Jadi setiap jam 16 ini ada tagihan 3 kali di hari Jumat ya, di hari Jumat, kemudian di hari Senin tanggal 28, kemudian di hari Kamis tanggal 31 ini tagihan-tagihan itu distorkan. Nah, kalau Bapak Ibu RPS ini insya Allah sudah punya semua dosen, maka kalau sudah selesai kerja mandiri ini buat untuk syuting gitu maksud saya. Di Jumat ya, di Jumat ini gitu. Itu kan masih ada waktu. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan tidak sulit. Mudah-mudahan jenengan semua bisa mengerjakan dengan lancar. Monggo Bu Irna. Nggih, baik. Matur suwun Prof Budi. Bapak Ibu, nanti saya tampilkan beberapa contoh video nanti bisa dijadikan guideline nggih. Tapi sebelum saya tampilkan, saya sampaikan dulu beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam pembuatan video. Sebentar, saya share dulu. Apakah sudah bisa terlihat? Belum. Oke, sudah Bu. Belum. Sudah, nggih. Oke, Baik. sudah. Oke, baik. Sebentar. Sudah. Oh, sebentar, maaf. Baik, seperti yang sudah disampaikan Prof Budi tadi bahwa untuk video kita ada 2, yang mana satu video praktek mengajar atau micro teaching dengan mahasiswa, yang kedua video interaktif sebagai bahan atau sumber pembelajaran. Nah, untuk durasinya itu kita maksimal 15 menit. Jadi monggo Bapak Ibu bisa membuat di antara durasi 10 sampai 15 menit. Kemudian untuk video yang pertama yaitu praktek mengajar atau micro teaching dengan mahasiswa, beberapa indikator yang Bapak Ibu harus penuhi. Yang pertama, materi pembelajaran yang ada di video itu sesuai materi yang ada di RPS. Jadi kalau di RPS itu ada, kemarin ada 16 kali pertemuan ya, dengan 14 materi, monggo dipilih salah satu materi yang ada di RPS. Nah, materi yang ada di video praktek mengajar ini nanti akan berbeda dengan materi yang di video tanpa mahasiswa atau yang bahan mengajar. Kemudian yang kedua, indikator penilaiannya adalah bagaimana Bapak Ibu mengemas suatu pembelajarannya, mulai dari keterampilan membuka pembelajaran, kemudian penguasaan materi pembelajaran, dan keterampilan menutup pembelajaran. Dan tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu waktu pembelajaran kemarin waktu diajarkan materi model pendekatan pembelajaran kan dengan narasumber diberikan beberapa model pembelajaran. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi model mana yang mau dipakai sehingga dalam video nanti akan terlihat langkah-langkahnya. Contoh misalkan ya, contohnya model PJBL project. Berarti nanti langkah pertama atau step yang pertama atau sintak yang pertama misalkan misalkan dosennya memberikan arahan terkait project dan seterusnya, itu terlihat jelas dalam video. Yang keenam, penggunaan media alat bantu pembelajaran juga harus sesuai dengan materinya. Jadi nanti Bapak Ibu berkreasi atau kreatif dalam menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Kemudian yang indikator yang ketujuh, audiovisualnya dikemas dengan bagus dan menarik. Itu untuk video praktek mengajar atau micro teaching dengan mahasiswa. Kemudian untuk indikator video sebagai bahan atau sumber pembelajaran tanpa mahasiswa, untuk indikator pertama masih sama, yaitu ambil materi yang ada tertuang dalam RPS dengan catatan materi itu berbeda dengan video yang micro teaching tadi. Misalkan video micro teachingnya ngambil di pertemuan yang kedua atau bahan kajian kedua, maka nanti yang materi untuk video interaktif ini menggunakan materi yang ke-5 atau ke-6 dan seterusnya. Monggo diambil salah satu bawon yang paling Bapak Ibu kuasai nggih untuk menyampaikannya. Kemudian yang kedua, alur video tersusun secara sistematis, artinya tidak loncat-loncat. Supaya seumpama saya sebagai misalkan mahasiswanya itu memahami alur dari pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, terdapat instruksi pembelajaran dalam video. Nah, ini poin yang penting Bapak Ibu, karena ini video pembelajarannya tanpa mahasiswa, jadi video pembelajarannya itu harus bersifat interaktif. Interaktif itu seperti apa? Misalkan ada proses evaluasi atau memberikan latihan soal. Misalkan dalam video itu Bapak Ibu dosen mengarahkan untuk
mari mahasiswa untuk mengisi misalkan evaluasi melalui Google Form ini. Nanti linknya ditampilkan dalam video itu. Itu sebagai salah satu bentuk interaktif dan bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian yang keempat, penggunaan tata bahasa secara efektif dan komunikatif. Kemudian yang kelima, tampilan gambar terlihat jelas. Begitu juga audio sama background juga terdengar jelas. Kemudian transisi antar tahap atau antar skill ditata secara rapi. Kemudian tampilan ilustrasi animasi mendukung isi video. Yang terakhir adanya kesesuaian durasi video. Tadi kan ada sekitar 10-15. Kalaupun ada lebih-lebih sedikitnya 1 menit, 2 menit tidak masalah. Tetapi jangan sampai misalkan 30 menit atau 45 menit atau 35 menit. Nah itu nanti monggo Bapak Ibu bisa membuat sesuai dengan indikator ini. Oke, baik. Saya izin, Prof. Budi, saya contohkan untuk contohnya, nggih. Ya, silahkan. Contoh. Baik, saya Biar coba play dulu, guys. Sebentar, saya ambilkan salah satu. Sebentar. Oh ya, Bapak Ibu sebelum ke contohnya, untuk video pembelajaran dan video interaktif, maaf, video pembelajaran ini Bapak kita serahkan langsung saya lihat langkah-langkahnya, guys. Ini saya share dulu linknya. Bentar. Saya buka YouTube dulu untuk bentar. Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah, nggih? Bentar saya jelaskan dulu. Sudah aman. Ya, ini adalah salah satu contoh dari video pembelajaran dengan mahasiswa. Bapak Ibu nanti perhatikan di bawah video ada keterangan tahap-tahapnya. Kita ini dulu. Suaranya? Maaf, Bu, tidak terdengar suaranya. Ada suaranya. Untuk suara videonya Pak bisa terdengar? Tidak. Tidak, Bu. Oh, Tidak ada suaranya. Ini saja, Tidak ada Bapak suaranya, Ibu Bu. nanti sebentar. Ya, sebentar. Nanti saya share Linknya aja share. link YouTube-nya nggih Linknya ke share. grup. Nggih, Nanti Bu. monggo untuk Oke, bisa Bu. diakses di situ ya. Itu nanti ada contoh link video micro teaching, kemudian video interaktif, sama yang terakhir konten moderasi. Saya share dulu. Baik, untuk selanjutnya mungkin sambil saya share dari teman-teman dari Bu Dewi atau ini Pak Nafis terkait artikel untuk bisa menambahkan dulu. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih waktunya Bu Erna. Saya ingin menambahkan terkait dengan konten moderasi. Untuk konten moderasi, sekali lagi Bapak Ibu memilih salah satu. Karena sampai kemarin ada yang masih bertanya terkait konten moderasi ini apakah harus semua? Tidak, memilih salah satu. Bisa lewat video, bisa poster, bisa artikel. Artikelnya di sini lebih kepada artikel populer. Contohnya paper di koran atau di blogspot atau seperti apa. Ini belum ada tadi. Dan harus di-upload di media sosial. Dan nanti pengumpulannya adalah bukan bentuk fisik videonya atau paper atau apanya, tapi link sosmednya yang menjadi link kontennya di sosmednya masing-masing. Contohnya seperti ini. Saya share contohnya sebentar. Seperti ini. Sebentar, saya share. Nah, oke. Jadi sebentar, sudah keluar Bapak Ibu?
gambarnya? Sudah. Sudah. Oke. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah linknya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dalam lembar Word atau di PDF-kan, dijelaskan isinya apa, kemudian tampilkan linknya. Seperti itu. Oke, karena kalau hanya menulis saja nanti di link drive-nya itu akan kesulitan. Jadi silahkan nanti tuliskan di satu lembar saja, judulnya apa, Bapak dari kelas berapa, kemudian linknya, serta penjelasan sedikit terkait dengan konten yang Bapak atau Ibu buat di sini. Begitu. Nah, kemudian di sini saya ingin memberikan beberapa contoh terkait dengan bentuk. Nah, seperti ini, terlihat nggih Bapak Ibu? Nggih, Bu. Terlihat, betul? Nggih. Nah, ini contoh posternya seperti ini. Kemudian contoh video, sebentar. Contoh posternya, oh seperti itu. Ya, contoh video bisa seperti ini. Seperti ini nggih Bapak Ibu. Jadi monggo itu kreativitas Bapak Ibu sendiri memaknai tentang moderasi beragama itu seperti apa. Mengambil salah satu saja. Seperti itu. Yang poster seperti apa Ibu? Bisa Ibu, diulang yang tidak nggih? poster bisa ditampilkan lagi, Bu? Nanti saya share ke grup aja, Bu, biar Oh itu. ya, baik-baik. Ya. Terima kasih. Nggih, seperti ini. Ini salah satu contoh, tapi monggo kreativitas Ibu memaknai dari moderasi beragama itu seperti apa, gitu. Ibu, mohon maaf, berarti untuk video moderasi beragama kita tidak mempresentasikan ya, maksudnya seperti video Tidak, pembelajaran jadi seperti tadi. ajakan atau seperti Ibu berkampanye. Kampanye tapi dalam bentuk video atau dalam bentuk paper atau poster kayak gitu. Kampanye tentang moderasi beragama seperti itu. Kalau contoh Nah, artikel, Ibu, Bu. Ridho Cirebon, Bu. Ye. Di kampus Winsiber itu kebetulan sedang pada KKN mahasiswanya. Sehingga kita manfaatkan, Bu. KKN-nya Oh, itu literasi Al-Quran. Maka dikaitkan dengan moderasi beragama dalam membumikan Al-Quran di tempat KKN. Nanti ada videonya, ada senamnya, ada canda gurunya dengan senam-senam dan lain-lain. Bolehkah itu, Bu? Bentuk moderasinya di mana Bapak, dan Bapak yang harus terlibat di situ. Betul, aku di situ ada. Bentuk moderasinya itu dengan Al-Quran kita dibumikan, sehingga rakyatnya rukun di situ. Pemerintah desa dengan masyarakat dan dengan mahasiswa. Seperti itu, Bu. Bolehkah? Oh, nggih. Nggih, monggo Bapak bisa, kemudian yang penting adalah pesan moderasinya itu tersampaikan, dan di video itu Bapak harus menjelaskan makna yang Bapak sampaikan dari yang Bapak buat itu. Begitu. Ya. Oke. Terima kasih. Monggo ada tambahan lain Pak Nafis? Mungkin ada contoh Terima kasih artikel. Bu Dewi. Saya menambahkan sedikit yang untuk Bu Dewi tadi, moderasi beragama, konten moderasi beragama. Untuk flyer dan video itu perlu mencantumkan logonya ya. Jadi logo Kemenak, kemudian logo PKDP ya. Itu untuk konten moderasi beragama. Sekarang saya akan menambahkan penjelasan tentang materi yang terakhir, yaitu karya tulis ilmiah. Jadi sebagaimana sudah disampaikan dalam kelas kemarin tentang apa itu karya tulis ilmiah, dan bahkan juga sudah dibahas beberapa draft artikel yang Bapak Ibu susun. Kemudian untuk pertemuan offline, jadi tugas para mentor itu tidak lagi menjelaskan bagaimana menulis, bagaimana
membuat artikel yang baik dan seterusnya, tetapi tugasnya adalah lebih presentasi dari Bapak Ibu, kemudian review dari para mentor untuk mengantarkan tulisan Bapak Ibu untuk disubmit ke jurnal nasional. Jadi itu yang KTI. Nah, jurnal yang dituju untuk submit itu nanti disesuaikan dengan tulisan Bapak Ibu semua, termasuk skopnya, lingkupnya juga disesuaikan dengan tulisan Bapak Ibu semua, sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu semua. Kemudian disyaratkan jurnal itu adalah jurnal yang terindeks Sinta, baik 1 sampai 6. Nanti silahkan diukur sendiri Bapak Ibu, kira-kira tulisan saya itu bisa masuk kemana. Kalau bisa ke 1 ya syukur-syukur, alhamdulillah. Kalau kita ngukurnya itu kira-kira ini hanya dibuat beberapa hari, ya mungkin Sinta berapa gitu diturunkan standarnya. Jadi supaya tidak sekedar ada bukti submit saja, tetapi syukur PKDB ini bisa benar-benar dimuat kalau memperhitungkan jurnal yang dituju. Nah, jadi nanti untuk KTI ini, selain artikel Bapak Ibu final yang terkirim ke jurnal Sinta tadi, nanti kemudian dilampiri dengan bukti submit. Jadi bukti submit itu screenshot saja, jadi screenshot. Misalkan seperti ini, saya contohkan. Ya, ini bukti screenshot dari penulis yang sudah mengirimkan tulisannya ke jurnal Alkor. Tapi ini saya nggak tahu Sinta berapa ini. Tapi yang untuk Bapak Ibu nanti harus Sinta ya. Jadi nanti bukti bahwa tulisan Bapak itu ada di tengah, title-nya ada, kemudian autornya Bapak Ibu semua, namanya, dan tentu tanggalnya adalah tanggal setelah atau selama PKDB. Jadi itu bukti yang perlu di screenshot, kemudian dilampirkan di artikelnya. Nah, kalau saran saya begitu, jadi nanti ini di screenshot, ditaruh di belakang bagian artikel Bapak Ibu semua, atau nanti mengikuti kesepakatan dengan mentor Bapak Ibu semua di kelas. Kalau saya menyarankan begitu. Itu kemudian nanti artikel dan bukti submit tadi itu di-share di link Google Drive yang kita sediakan. Ya Allah, nanti tinggal melihat itu artikelnya, kemudian melihat bukti submitnya, dan para mentor itu sudah ketika membuka link tadi itu sudah langsung bisa melihat artikel final dan bukti submitnya ke Sinta, jurnal Sinta. Kemudian apa lagi ya? Ya itu secara umum begitu untuk karya tulis ilmiah. Jadi secara teknis nanti akan ini secara umum saja. Kemudian secara teknis nanti akan disepakati Bapak Ibu dengan para mentor, para narasumber pada pertemuan online di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu yang pagi. Jadi 1 jam pertama lah kira-kira nanti akan dibicarakan. Silahkan dibicarakan dengan para mentornya, bagaimana teknisnya, termasuk teknis tadi yang disubmit, buktinya, bagaimana, apa sendiri-sendiri, apa jadi satu, dan sebagainya. Kemudian termasuk teknis nanti presentasinya kapan, dimulai kapan, dan sebagainya. Itu nanti akan dibicarakan dengan masing-masing narasumber di kelas online maksudnya. Saya kira begitu Bapak Ibu
untuk KTI. Barangkali ada pertanyaan. Izin Prof, tanya Prof. Oke, monggo. Mohon maaf Prof, ini kan dalam pelaksanaan PKDP terkadang kalau kita menuju ke jurnal yang sudah terakreditasi itu kan terkadang ada permintaan khusus Prof. Misalkan penulis tidak boleh satu, harus lebih demikian Prof. Nah misalkan saya nih kan sebagai anggota PKDP saat ini kemudian menggandeng dosen lain di kampus kami masuk nama di situ jadi penulis kedua atau ketiga lah. Kira-kira bagaimana Prof? Kalau Ya. ada nama orang lain di situ. Ya, silakan menggandeng penulis lain, tetapi Bapak Ibu sebagai penulis pertama. Oh boleh nggih Prof? Oke, boleh. Bapak Ibu baik, sebagai baik. penulis pertama ya, Oke, bukan. Mohon izin juga Prof. Prof, terima kasih Prof. Berarti berarti ini harus cinta Prof. Kalau international conference boleh nggak Prof? International Conference. Nggih. Jurnal kan kita tidak membatasi Sinta berapanya, jadi lebih baik ke jurnal. Jurnal Pak. Nilai maknanya lebih bermakna jurnal ya, walaupun proceeding bisa, tapi gampang kok submit. Untuk yang penting submit dulu. Nggih Prof. Yang penting submit dulu. Entah itu diterima ditolak itu urusan nanti, yang penting disubmit. Nah, iya Prof, intinya disubmit, bukti bahwa itu tuh benar gitu Prof. Ya, setuju Prof. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Ada lagi, monggo. Oh, boleh bertanya. Monggo. Terkait tadi artikel moderasi, kalau tadi kan contohnya flyer dengan video. Nah, untuk ketentuan artikel itu ada atau tidak? Karena di situ mungkin agak bisa saja sih mencantumkan logo Kemenak dan PKDP ya. Itu gimana? Oh ya, terima kasih. Yang konten moderasi beragama itu yang perlu logo, yang mencantumkan logo itu adalah yang video dan flyer. Jadi video itu tampilan pertamanya ada logonya, atau flyer itu jelas ada logonya. Tetapi kalau yang artikel itu adalah nama penulisnya. Jadi karena ini di media, untuk artikel populer itu tidak perlu mencantumkan logo, tetapi nama penulisnya adalah Bapak Ibu semua. Ya, mungkin mau ditambahkan Bu Dewi? Contohnya. Logonya Prof diulangi, yang tadi nggak fokus. Mungkin logo PKDP bisa kirim di grup nggih Prof? Ya, insya Allah nanti kita kirim di grup. Soalnya belum punya nggih Prof. Ya, kita kirim. Kalau misalkan Prof kita upload artikelnya itu di Instagram atau Facebook, berarti cuma hanya nama, kemudian tulisannya itu saja ya di dinding wallnya gitu ya? Iya. Jadi kalau artikel populer itu sebenarnya lebih simpel, lebih sederhana, dan mungkin dalam waktu yang singkat itu lebih terjangkau waktunya. Ya. Ini contohnya Bapak dan Ibu bisa, ini sudah keluar belum nggih? Sudah Bu. Nah, ini kemarin yang di kelasnya Pak Hamam, kelas 2, beliau mengirimkan contoh terkait dengan artikel moderasi beragama seperti ini. Nah, sudah keluar Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah kelihatan. Oh sudah. Sudah kelihatan. Seperti ini. Jadi kan ini ada di Jawa Pos nggih, sudah jelas bahwa ini adalah bentuk artikel populer yang kami maksud seperti ini. Nah, jadi di media online boleh ya, kayak umpamanya di Radar Cirebon. Bisa Bapak. Yang penting buktinya. Jadi bukan di Bapak mengirimkan di dalam link drive, bukan, tapi adalah yang tadi saya bilang linknya itu Bapak menulis secara di dokumen, kemudian Bapak menjelaskan konten moderasinya Bapak seperti apa, yang tadi sudah saya jelaskan di depan.
Oke, Jadi siap. seperti ini. Jadi linknya Bapak, yang Ya. dikirimkan ke kami. Itu membuktikan ketika nanti kami mengecek adalah Bapak sudah upload di media sosial. Seperti itu. Nah, media sosialnya terserah monggo. Baik di Radar Semarang atau apa, media sosialnya seperti itu. Atau di TikTok atau di apa, yang penting linknya. Mohon maaf Ibu, untuk video moderasi beragama tadi bisa dikirim linknya. Nanti kami kirimkan. Siap, makasih. Sami-sami. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk moderasi nggih. Karena Iya. ada yang tambahkan, Iya. monggo. Izin Bu Bapak Dewi, Ibu izin mau bertanya, Bu. Oh Oh, ya, ya. silakan bertanya dulu nggih. Untuk yang konten moderasi beragama itu disubmitnya kapan ya, Bu? Karena kalau di jadwal itu kan hanya diujikan di tanggal 4 untuk yang konten moderasi beragama. Oh ya, itu bareng dengan artikel. Oh, nggih, matur suwun Bu Dewi. Nanti mungkin kami lengkapi jadwalnya. Maaf kalau tadi kurang lengkap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Satu lagi, Bu. Boleh. Tanya, Bu. Oke, silakan. Monggo, Bapak. Itu tentang durasi video yang sendiri dan dengan mahasiswa itu sama durasinya 15 menit atau gimana? Baik, Bapak. Untuk durasinya itu jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan yang di kelas itu dengan mahasiswa 15 menit, kemudian yang tanpa mahasiswa itu 10 menit, tidak apa-apa. Artinya itu maksimalnya 15 menit. Jadi tidak harus ininya gitu. Terus ngomong ini Bapak Ibu, saya menambahkan, ingat, ini kemarin saya ada beberapa yang ini ya sempat tanya terkait video sebagai sumber bahan pembelajaran tanpa mahasiswa. Nah, itu nanti saya tampilkan beberapa contohnya yang ada di link tadi. Jadi kalau misalkan kita yang video interaktif itu wajah kita itu harus juga tampil dalam video tersebut. Karena biasanya itu hanya bisa PPT ada suara kita, bukan seperti itu, tapi kita masih tampil situ. Nanti kita bisa menggunakan misalkan kita lagi mengajar dengan di papan tulis atau misalkan dengan layar sentuh itu di video juga bisa. Menggunakan animasi seperti konten-konten di YouTube itu juga bisa, atau menggunakan software atau aplikasi KineMaster, Canva itu juga bisa. Saya tampilkan saja supaya Bapak Ibu punya membayangkan ya apa contohnya seperti apa. Sebentar. Ini sebentar ya. Sebentar. Apakah sudah bisa terlihat? Sedang proses, Bu, sedang proses. Ya, baik. Sudah. Sudah. Nah, yang ini itu kalau video interaktif, yang mana contohnya Bu Latifah, nggih. Jadi tetap ada Bu Latifah di situ, kemudian di belakangnya itu ada ini. Oke. Yang ini ya, nanti bisa di link selanjutnya, bisa dilihat detailnya di link. Itu yang pertama. Nah, contoh lainnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Saya tak beralih ke link YouTube satunya. Bentar. Seperti ini. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini untuk video interaktif, dia dosennya menggunakan media yang ada layar sentuh di situ. Nah, ini bisa begitu, jadi benar-benar interaktif. Nah, jadi kebanyakan kemarin bertanyanya hanya suara saja, tapi tidak. Jadi seperti mengajar, tapi kita tidak ada mahasiswa. Jadi kayak konten YouTube itu Bapak Ibu. Yang dulu kita sering gunakan ini waktu pandemi. Supaya mahasiswa itu kapanpun bisa mengakses video kita tanpa kita menemani pembelajarannya. Jadi artinya kapanpun. Itu Mohon maaf, kemudian mohon maaf Ibu. Kalau bentuk videonya itu semacam kayak Zoom, terus kita share screen gitu sambil menjelaskan kan,
kita hanya terlihat wajah saja, itu boleh enggak, Bu? Oke, gini. Nah, di Zoom itu ada dua gini, Bu. Kalau misalkan Ibu menggunakan Zoom, itu kalau kita misalkan apa namanya slideshow atau menjelaskan, kalau kita misalkan dari Zoom itu kita rekam, asalkan wajah kita terlihat, itu bisa Ibu dengan anu ya, apa disesuaikan dengan indikator tadi. Yang tidak boleh itu seperti ini. Misalkan saya lagi Zoom, kemudian saya pakai HP saya itu apa namanya shoot saya dengan laptop saya yang lagi Zoom, itu tidak boleh. Nah, misalkan saya ini lagi nge-Zoom sama Bapak Ibu. Kemudian saya ada apa namanya HP, kemudian di shoot kemudian itu ditayangkan itu tidak boleh. Jadi harus ada konten ininya, konten kita yang dari situ. Monggo bisa menggunakan Zoom atau Google Meet atau aplikasi yang lainnya, banyak sekali pilihannya. Yang terpenting satu bersifat interaktif, yang kedua visual wajah kita itu ada di video tersebut. Itu Ibu, apakah masih ada ini? Bu, izin juga Bu bertanya. Berarti untuk video Oke. itu boleh di-upload di YouTube, boleh juga di-upload di media sosial kita seperti Facebook, IG gitu atau Nggih. gitu. Nggih, Bapak boleh. Karena nanti kalau misalkan di-upload kita lebih mudah untuk mengaksesnya. Karena kalau dikumpulkan di link nanti akan apa size-nya begitu banyak. Jadi mau di Facebook, mau yang penting bisa diakses oleh mentor. Tuh. Terus Ibu ini saya izin contoh. bertanya, kalau untuk video ini langkah-langkah model pembelajarannya masih tetap harus masuk apa hanya kita menjelaskan sesuai dengan materi yang kita jelaskan nanti di videonya? Tetap Ibu, tetap masuk. Jadi langkah. pilih model pembelajaran atau langkah-langkahnya sesuai dengan materi kita. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari link YouTube tadi nggih, bagaimana misalkan dia PBL, berarti dari awal dia sudah memberikan kasus, misalkan contohnya misalkan di Sains itu misalkan kasus gempa bumi gitu. Nah, nanti kemudian kita interaktif seolah-olah kita mengajar online itu untuk mahasiswanya untuk menganalisis itu. Nanti dibuat apa namanya asinkronus ya, jadi tanpa mahasiswa. Jadi tetap ada di situ. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ini contoh yang terakhir. Sebentar supaya ada bayangan. Sebentar nggih. Slideshow mana ini? Apakah bisa sobat lihat? Bisa, Sudah? Bu. Nah, ini dulu Sudah. video saya itu saya menggunakan Canva sama KineMaster. Nanti di sini saya cepat-cepat ada. Nah, misalkan di beberapa part itu ada sebentar seperti ini. Kemudian saya tampilkan ini sebenarnya sudah masuk ke langkah-langkah pembelajaran, ya. Ada tujuan, kemudian ada kasus, kemudian ada sebentar. Ada misalkan animasi, kemudian nanti monggo bisa nah misalkan begini, kenapa orang tersebut menambahkan dengan rel kereta? Nah itu sebenarnya kan salah satu interaktif. Nanti kita bawa selanjutnya sesuai dengan model pembelajaran yang kita pilih. Itu ya. Jadi ya, nah di bawah di pojok bawah itu kan ada wajah saya di situ. Nah monggo seperti itu bisa digunakan karena kebanyakan kemarin yang sudah membuat video itu rata-rata hanya PPT materi yang disampaikan dengan suara saja. Nah, artinya dengan wajah itu memvalidasi apakah betul itu karya original atau mboten. Takutnya nanti suaranya berbeda dengan suara aslinya. Jadi kami untuk ini ya, originalnya Suara AI. Iya, iya Ibu. Maksud saya seperti yang Ibu share tadi. Jadi wajahnya hanya kelihatan tidak semua gitu Bu, tidak sambil tangannya boleh. gitu. Oh, boleh, ya. boleh. Ya boleh. Yang terpenting ada materi sama ada wajah kita, ngoten nggih? Ya, siap-siap. Boleh. Makasih Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon maaf Ibu. Nggih. Ya. Bapak Sujawadi. Iya, baik. Nggih. Kalau video ngajarnya itu yang sendiri itu tanpa mahasiswa bisa di kelas langsung ya Ibu? Ada yang syuting maksudnya, ada teman yang syuting gitu. Kita ngajarnya pakai proyektor contohnya, pakai proyektor, tapi wajah kita kelihatan lagi ngajar gitu. Oke, boleh Bapak, Bapak. Yang penting
komunikasi atau olah Ya. bahasanya itu yang interaktif nih, karena kan kita berbeda. Saat misalkan ada mahasiswa atau enggak kan berbeda. Contoh misalkan ada mahasiswa, bagaimana pendapatnya teman-teman terkait kasus ini kan langsung bisa tanya. Tapi kalau interaktif, coba pendapatnya dimasukkan ke Google Form dengan seperti ini, nah seperti itu dikemas seperti itu. Bisa asalkan nanti alur videonya itu dibuat beda antara yang ada mahasiswa sama tidak. Ngoten nggih. Kemudian satu lagi untuk Prof. Iya. Nafis terkait artikel ya. Artikel itu boleh nggak saya pakai tulisan saya waktu tesis saya gitu? Kak Nafis? Yang belum dipublikasikan. Ya belum sempat dipublikasi. Monggo Pak Nafis. Ya, untuk jurnal silakan, jadi bisa diambil dari tulisan-tulisan Bapak Ibu semua yang sudah dibuat dulu. Tapi yang penting adalah bukti submit itu tertanggal pada masa-masa PKDB ini. Jadi bisa jadi jurnal itu adalah tulisan yang sudah ditolak, misalkan dulu dikirim ke Scopus misalkan, sekarang dikirim ke Sinta, setelah diperbaiki dan sebagainya, boleh. Atau 99 dari sulap menjadi artikel ilmiah, silahkan. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu dikirim ke masa PKDB ini, bukti submitnya, screenshotnya. Begitu. Baik, Pak, kalau pakai skripsi mahasiswa bimbingan kita, apa itu juga boleh? Kalau skripsi bimbingan tidak boleh, karena Bapak Ibu nanti sebagai penulis 2, penulis 1 mahasiswa ya. Oke, baik. Jadi harus Bapak Ibu sebagai penulis pertama kalau rombongan. Oke, baik. Oh baik, Pak iya, Prof, terima kasih. Baik, maunya Pak Haji. Bapak, nggih. halo, begini Pak Fathul Muin ya. Oh, nggih. Ini begini Bapak, ini ketika memang katakanlah menulis artikel tapi sudah disubmit sebelum berangkat ke PKDP, karena kan pelaksanaan kan tanggal 21 kemarin, 21 Juli. Sementara kita sudah submit tanggal 19 Juli. Nah, namun tadi Pak Dr. Nafis kan memang harus pada saat tanggal-tanggal PKDP. Karena kemarin perintahnya sebelum berangkat sudah menyiapkan artikel. Nah, sudah kita submitkan. Mohon penjelasan. Boleh, ya, boleh Pak. Boleh. Oke. Oh ya, terima kasih Bapak. Monggo Pak Haji Kaswari, nggih. Pak Kaswari, Tanya, Bu. monggo Pak Kaswari. Oke, tanya terkait dengan konten moderasi beragama tadi, Bu. Gini, saya kan punya blog. Nah, boleh enggak itu diupload di Blogspot seperti itu? Boleh. Terima kasih. Oke, Oke, sami-sami. Boleh. Mohon izin bertanya, Ibu. Nggih, monggo. Terkait karya tulis ilmiah, nggih. Jadi menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Fathul Muin, tadi kan ada submission sebelum PKDP itu diperbolehkan. Nah, case yang saya alami seperti ini. Hampir sama, saya sudah sebelum tanggal PKDP, namun ada revisi. Jadi kemarin diminta untuk merevisi dan memang belum dipublish oleh jurnal yang saya tuju. Nah, apakah diperbolehkan saya menggunakan submission tanggal tersebut dan nanti saya tambahkan dengan hasil revisi sesuai yang kemarin saya lakukan. Jadi penanggalannya ada 2 ya, submission dan juga revision gitu. Seperti itu. Bu Nelly, ya itu lebih baik ya malahan daripada yang submit sebelum PKDP, tetapi itu malah lebih baik. Boleh, silakan Bu. Oh, nggih, terima kasih Bapak. Monggo, masih ada lagi? Izin, Prof. Assalamualaikum. Ya,
Cirebon ini, mewakili Cirebon ini. Kami kesulitan dengan Nggak kondisi usah kelas yang gawanya. sangat formal dan mahasiswa kami semuanya lagi pada KKN, Pak. Oleh karena itu kita mengambil kesempatan di tempat KKN syutingnya. Jadi bukan in class atau out class, tapi di empernya rumah orang. Yang penting tersampaikan tugas ini. Jadi kita mengajar Yang mahasiswa, penting mahasiswa sedang KKN di suatu tempat, di situ kita kemudian syuting. Itu Sehingga undangan hasilnya Mas, juga ya udah ke kelas. tempatnya orang itu. Mohon pertimbangan ya. Kami sudah jadi videonya. Dan di tempat KKN, mahasiswa Win SSC Cirebon semua lagi pada KKN. Seperti itu Prof Yudhoyono, matur suwun. Oke. Sebenarnya Pak tidak harus dengan mahasiswa, dengan dosen-dosen yang lain juga boleh kan, juga dengan kalau Bapak alternatifnya misalkan kesulitan justru ke desa kesulitan, kan lebih baik tetap di kampus, kemudian bisa menggunakan misalkan dosen-dosen yang lainnya sebagai audiennya atau pesertanya gitu. Itu kalau opsi pertama. Masih bisa diganti dengan dosen yang lain, tidak apa-apa, jadi tidak harus ke KKN gitu. Kalau KKN kan malah jauh gitu. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan diganti dosen lainnya, misalkan yang pesertanya itu jenengan Pak Sinten, Pak Usman tadi atau siapa? Pak Rido, Pak. Siapa tadi ya? Pak Usman. Pak Rido. Bisa nggak diganti dengan dosen lain? Cari 5 orang atau berapa gitu Pak, bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti cari alternatif berikutnya. Kalau itu masih bisa ditempuh, itu lebih baik karena memang di kelas kan pembelajarannya itu. Gitu. Kalau itu misalkan Bapak masih bisa alternatif itu, silahkan. Tapi kalau misalkan nanti tidak bisa, baru kita putuskan untuk opsi berikutnya. Jadi sebenarnya nggak memberatkan, kita nggak harus dengan mahasiswa, karena mahasiswanya pergi, boleh kok diganti dengan orang lain atau dosen atau siapa gitu, audit. Gitu ya Pak? Oh ya, Ya, Prof. akan aku berusaha, tapi tidak akan Lanjut menghilangkan yang Pak Santoso, monggo. Ayo Pak Santoso sebelum kita tutup, karena kita mau pembekalan dengan dosen. Oh ya, Prof, mau tanya Prof. Jadi intinya kalau micro teaching itu katakanlah tadi memang siapapun lah, karena nggak ada mahasiswa, bisa dengan temannya dosen, atau kalau nggak dosen ya yang lainnya mungkin keluarga. Silakan, enggak apa-apa. Tapi di terus kelas lebih baik, karena kan memang pembelajaran di kelas. tempatnya apakah harus di kampus Gitu. atau di Kan kelas Bapak kampus bisa atau manfaat mungkin dengan, ya. atau di tempat lain boleh, Prof, selain di Oh, jadi kelas. screenshot, Pak. Harus Bisa di mungkin Yang penting didesain seperti kelas ya. Nggih. Oh, seperti itu ya, ya. Terima kasih, Didesain Prof. seperti kelas. Ya. Oke. Terima Sebelum kasih. diakhiri akan saya tayangkan lagi untuk jadwal. Maaf tadi ada yang beberapa kali posting di chat itu supaya kita lega semua. Jadi untuk ini memang kebijakan ya. Jadi untuk jadwalnya kan seperti ini online. Nah, saya ulangi lagi, nanti jangan sampai tanya lagi, G. Sekali ini, jadi jangan diulang pertanyaannya. Jadi untuk hari Jumat tanggal 25 itu dikumpulkan jam 16 RPS-nya. Oke, ini kemudian besok paginya akan presentasi atau diberi masukan, nanti tergantung dosennya. Misalkan dosennya langsung memberi masukan juga tidak apa-apa. Tinggal nanti dosennya nyuruh presentasi atau enggak, ikuti saja. Kemudian di Senin, ini kan Minggu sudah off. Minggu kan Bapak Ibu istirahat. Nah, Senin ada briefing lagi untuk video. Video itu ada 2 itu. Kemudian mandiri, kemudian ini karena tadi katanya ada percuma. Gitu ya, Roma Irama. Percuma. Mantep, Prof. Nah, maka Bagus, Prof. dari itu Suaranya, Prof. silakan Bapak Ibu kebijakan dari panitia ya
dikumpulkan hari Selasa, tidak Senin. Ini kebijakan kami, supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan lebih leluasa. Nanti jangan sampai ada yang tanya lagi jam 16. Nanti dikirim di linknya dikirim di link yang kami berikan. Ngoten nggih. Kemudian Kamis itu tetap dikumpulkan pada hari Kamis untuk yang karya tulis ilmiah dan moderasi. Benar ya, moderasi, karya ilmiah dan moderasi. Itu di Kamis ini karya ilmiah dan moderasi. Ya. Siap. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Oke. Prof. Oke, ya. Itu diambil Terima kasih, tengah-tengahnya. Jadi semua ada solusinya. Bu Siap, Ida, Prof. mana ini? Bu Ida ini baru pulang tuh. Ya gitu ya, Bapak Ibu sudah selesai ya. Semua sudah kami berikan. Dan semua sudah kami sampaikan, termasuk aspirasi dari Bapak Ibu. Semoga ini tidak menyulitkan dosennya. Monggo dipenuhi tugas-tugasnya. Mulai hari ini dibuat RPS-nya. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah punya RPS sudah selesai, tinggal yang lain, dan tinggal seperti jargonnya, lulus semua. Terus kembali ke sini lagi katanya, awas ya kalau nggak ke sini untuk reuni katanya. Kalau lulus Kata Pak semua, insya Allah Jumadi. nggak sono. Kata Pak Jumadi. Amin. Itu oke? Amin. Sudah dirasa cukup? Insya Allah semua sudah hadir. Kalau yang tidak hadir, tolong nanti diberitahu. Jadi yang tidak hadir disampaikan, karena di sini 177 ini ada yang sudah keluar, dan semakin keluar. Monggo silahkan Bapak Ibu temannya diberitahu supaya nanti bisa lulus semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Prof. Bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kerja tugas sampai di tanggal 4 nanti. Terima kasih, selamat sore. Ini sudah hampir sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.